Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, rahayu 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 sagung dumadi. Halo, perkenalkan nama saya Joko Surya. Pada kali ini saya ingin membahas sedikit tentang wayang kucikris. Masih banyak yang kebingungan ya apa itu wayang kucikris gitu. Jadi ya banyak yang mengira wayang kucikris itu adalah apa ya, sebuah penampilan lah wayang yang umumnya gitu. Jadi yang saya perlu bahas di sini, wayang kucikris ini sendiri hanya sebuah media hiburan gitu. Jadi apa ya, tidak memainkan wayang purwa yang secara pakemnya sudah ada gitu. Jadi wayang kucikris ini hanya ingin mencoba mengkolaborasikan gitu. Jadi satu pemikiran saya, jadi ada satu ide lah gitu untuk menyatukan dua budaya sendiri ini dari Sunda dan Jawa gitu ya. Jadi mengapa saya membawakan tema-tema yang lebih banyak kekinian gitu ya, karena wayang kucikris ini sendiri ingin menjadi satu media jawaban atau sebuah tantangan zaman dengan konsep kekinian gitu. Jadi bisa diterima dengan segala kalangan gitu ya, kalau bisa seperti itu gitu. Jadi bisa diterima oleh anak muda. Bagaimana bisa diterima oleh anak muda ya, saya membawakan satu konten yang berisi ya tokoh anak muda gitu, atau dengan di channel-channel lain sama seperti itu sebenarnya. Di konten saya ada Budi Cilok, Om Budi Cilok sendiri, terus ada Cak Bambang dari Tuban. Itu saya mencoba menghadirkan peran anak-anak muda yang kreatif di Jawa Timur maupun di Bandung dan Jawa Timur saya satukan gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi lah, kita bisa saling belajar dari kedua budaya ini ya, karena mau nggak mau stigma sejarah ya mungkin bahwa Sunda dan Jawa itu sendiri seperti pisah gitu, atau kurang harmonis dalam sisi sejarah sih, tapi dalam realitanya enggak lah. Kita bisa ngelihat dari sejarah yang lain gitu ya, dari 10 November mungkin contohnya seperti itu. Banyak pahlawan-pahlawan dari Jawa Barat yang gugur di perjuangan 10 November gitu. Itu hanya salah satu aja gitu. Dan banyak lagi gitu cerita-cerita ketersambungan gitu. Ini bukan gotak-gatuk ya, ini bicara sebuah analisa, saya pelajari dulu gitu. Jadi ini perlu satu memahami ini menjadi utuh gitu, bukan bicara tentang sukuisme gitu, bahwa kita sebenarnya sama aja gitu. Karena ya ada faktor-faktor hal lain lah mungkin yang membuat kita jauh gitu. Nah di wayang kucikris inilah saya ingin menampilkan itu gitu. Apa filosofinya gitu? Filosofi wayang kucikris ya mengambil satu esensi dari sumber pusaka itu sendiri, kujang dan keris gitu. Jadi wayang kucikris ini sendiri memang belum menemukan bentuk yang seutuhnya gitu, karena ini masih proses, masih awal, dengan ya syuting pun dengan ala kadarnya ya. Teman-teman bisa lihat bahwa saya syutingnya di sawah gitu ya, di ini sekarang mulai ada perubahan di rumah gitu. Ini saya mencoba gitu mencari bentuk yang benar-benar bisa dinamis gitu, bisa diterima semua kalangan. Bagaimana konsepnya pun harus ditata sedemikian rupa gitu, penokohannya atau apa, ini masih dalam pencarian gitu ya, belum benar-benar bentuk yang sempurna gitu. Kenapa saya berani menghadirkan? Saya butuh satu masukan, saya butuh sebuah kritikan gitu. Jadi apapun seluruh masukan itu, kritikan itu akan menjadi bahan saya pribadi gitu untuk membuat satu konten yang benar-benar ini mewakili dari kedua budaya itu sendiri gitu.
apa ya, satu mimpi ya, mungkin mimpi dari saya sendiri gitu. Jadi ketika kita memahami dua budaya ini, kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Itu sih harapannya ya. Dengan konsep-konsep yang sederhana sebenarnya, mungkin garingan lah ya kalau dalam konsep wayang saya sendiri ini. Dari kualitas musik, audio kita belum bisa maksimal gitu. Tapi terlepas dari hal itu, wayang kuis Kris ingin benar-benar mencoba mencari bentuk sesungguhnya gitu. Apa ya, ada satu mimpi yang dalam bentuk wayang kuis Kris ini mengikuti pola-pola saat ini gitu, bisa diterima ya mungkin dalam dunia TikTok gitu kan, YouTube saat ini dan lain ini. Dunia wayang belum bisa mengemas sesuatu hal yang baru gitu, yang benar-benar secara visual, secara audio, secara apa ini ke telinga anak muda saat ini saya belum bisa menemukan gitu. Nah akhirnya saya mencoba mengkolaborasikan apapun itu sumbernya, datanya saya kumpulkan semua dulu gitu. Nanti saya racik menjadi satu konsep, bagaimana visualnya, bagaimana audionya dengan apa kekinian gitu. Apakah itu tidak melanggar pakem wayang? Lagi-lagi saya tidak memainkan pakem wayang purwa gitu, seperti halnya yang apa Kiseno gitu ya, Ki Mantep Sudarsono itu enggak gitu. Saya bukan wilayah itu gitu. Jadi itu wilayah yang benar-benar esensi banget gitu. Saya nggak berani, itu sakral, itu sebuah warisan leluhur yang nggak bisa diganggu gugat. Itu biarkan itu menjadi satu kemurnian wayang, dunia wayang gitu. Jadi kita harus jaga itu gitu. Cuman untuk menanggapi menghadapi zaman saat ini gitu, kita membutuhkan satu pola bagaimana wayang ini bisa hadir dengan nuansa saat ini. Gitu aja sih sebenarnya, itu pikiran saya. Lalu secara materi-materi sendiri, materi-materi kajian gitu ya, itu bicara tentang kenusantaraan, kebangsaan gitu. Kenapa nggak membawa tentang esensi-esensi agama atau apa? Ini satu pemikiran saya, hal yang mendasar bagi saya ketika saya membawa tema-tema atau konten-konten keagamaan ini. Saya bukan ahlinya gitu, saya belajar, saya bukan dari pondok juga gitu kan. Jadi saya nggak berani membawa nilai-nilai yang apa ya, walaupun sebenarnya saya mengkaji gitu ya, saya mengkaji beberapa keagamaan, ilmu-ilmu keagamaan, cuman saya hadirkan dengan nuansa kebangsaan gitu. Toh sebenarnya sama nilai-nilai keagamaan juga gitu, dengan konsepnya Abah Asep Sunandar Sunaria gitu kan. Ada yang mengkolaborasikan dengan tema-tema agama gitu. Sebenarnya saya mau gitu seperti itu, cuman lagi-lagi kan saya sadar diri gitu, saya bukan seorang ahli dalam bidang itu gitu. Saya lebih kalau srek dalam jiwa saya mengambil tentang tema-tema kebangsaan gitu. Itu sih. Jadi benar-benar wayang kuis Kris ingin berdiri di atas semua golongan gitu, tanpa tersekat golongan A, B, C, enggak gitu. Wayang kuis Kris benar-benar ingin hadir menjadi satu nuansa baru lah. Walaupun ini masih proses, ya masih banyak kekurangan ini itunya, sangat-sangat jelas gitu, karena ini proses benar-benar pembangunan gitu ya, menata gitu step by step dulu gitu. Ini karena nggak bisa langsung harus matang gitu. Jadi begitu untuk teman-teman yang masih belum memahami konsep wayang kuis Kris gitu ya. Dari nama sendiri wayang kuis Kris susah dilafalkan atau disebutkan ya. Lagi-lagi saya ingin mengganti nama tadinya, cuman saya lebih klop memakai ini, dua pusaka Sunda dan Jawa ini sendiri memiliki kandungan yang seret gitu dengan jiwa saya gitu. Ya mungkin mohon maaf dengan pemilihan nama gitu, tapi ya itu, jadi saya ingin membuat satu pemikiran baru bagi saya, proses lah dalam kesenian saya ya, mencoba menghadirkan sesuatu yang bisa diterima kekinian gitu, tapi tidak melepaskan akar spirit masa lalu gitu. Jadi itu yang terpenting gitu. Apapun
apapun bentuknya gitu kan. Jadi hal itu sih yang ingin saya sampaikan di wayang Coach Chris gitu. Jadi mohon maaf bila masih ada ya para penonton yang masih ngawang lah ini membaca wayang Coach Chris ini apa gitu ya, dengan bentuk penampilan seperti ini. Ya emang ini satu proses pola pencarian lah ibaratnya. Mungkin nanti suatu saat ketika bentuk matangnya wayang Coach Chris, saya akan utarakan lagi inilah wayang Coach Chris bentuknya gitu, seasli-aslinya gitu. Kalau saat ini mungkin masih banyak perubahan. Mungkin dari karakternya wayang golek sendiri dari Jawa Barat bukan Capot aja, nanti itu ada Dewala dan lain-lain, ada Semarnya. Ya dari wayang mewakili wayang kulitnya, karena saya wayang kulit ini sendiri terkendala dengan bahasa gitu ya, bahasa Jawa saya belum bisa medok gitu atau bisa menguasai benar-benar bahasa Jawa gitu. Jadi akhirnya saya masih memakai beberapa karakter konsep Jawa gitu, yang itu umum gitu ya, yang mudah aja gitu, yang keluar dari pakem wayang purwa gitu. Itu yang yang saya dalami gitu di wayang Coach Chris. Ya mungkin segitu, mungkin semoga dapat dipahami penjelasan ini. Mohon maaf dan selamat menikmati lah apapun penampilan dari wayang Coach Chris. Tapi saya akan tetap mencoba menampilkan konten-konten yang benar-benar bisa dipahami oleh semua orang gitu. Mulai dari kajian, mulai dari bahasa penyampaian, mulai visual. Mungkin nanti saya mencoba akan memperbaiki lagi. Ya mungkin ini salah satu perubahan juga. Kemarin di sawah kan dengan suara angin, suara apa masuk. Di sini pun tetap ada suara orang atau apa, tapi itu nggak menjadi kendala buat saya. Jadi ada satu perubahan ini pun saya sudah bersyukur, ada satu kemajuan. Ya mungkin itu saja. Semoga bisa dinikmati, semoga bermanfaat. Itu aja sih intinya. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu, saking.